Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Veralina Lehiwu. Saya adalah pendeta jemaat di Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Saya bersyukur boleh menjumpai Bapak, Ibu, Saudara sekalian lewat media YouTube ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Veralina dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan juga dapat membagikan video ini sehingga ada banyak orang yang diberkati lewat perenungan firman Tuhan yang boleh kita baca dan yang akan kita renungkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya semua kita pasti diberkati oleh Tuhan karena sampai saat ini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Bukti hari ini kita masih dipelihara oleh Tuhan. Semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kita boleh memasuki minggu sengsara yang kelima. Dan saat ini sesuai dengan bacaan Gereja Masih Injili di Minahasa, dari tanggal 26 Maret sampai 1 April 2023, yaitu dalam kitab Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih ketika Engkau masih terus memelihara kehidupan kami. Sampai hari ini kami tetap merasakan setiap anugerah dan kemurahan serta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua. Bahkan saat ini kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa akan menuntun kami, mengarahkan kami, bahkan memberikan motivasi dalam kehidupan kami supaya kami akan hidup dalam ketaatan, kesetiaan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan Allah, berfirmanlah bagi kami di saat ini karena kami telah siap bahkan rindu untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 sampai ayatnya yang ke-16a. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab,
engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikianlah saudara-saudara, kita telah membaca bersama bagian firman Tuhan dalam pembacaan di saat ini. Sekali lagi, shalom. Damai di hati. Bapak ibu saudara sekalian, puji Tuhan, kita masih boleh berjumpa lagi lewat media YouTube ini. Saudara-saudara, kita masih ada dalam penghayatan Minggu Sengsara, dan saat ini kita ada di Minggu Sengsara yang kelima. Itu artinya saudara-saudara, kita masih sedang dalam pemaknaan akan kesengsaraan Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Dan kali ini bagian pembacaan firman Tuhan menceritakan tentang Yesus mendapat hukuman mati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, telah dikatakan bahwa mereka membawa Yesus kepada Pilatus. Siapa Pilatus ini, saudara-saudara? Pilatus ini adalah seorang gubernur Romawi. Dia memiliki kuasa, dan saat itu dia menguasai daerah Yudea sampai Samaria. Dan saudara-saudara, dia memiliki kuasa untuk menghukum dan juga untuk membebaskan seorang tawanan. Saudara yang diberkati Tuhan, mereka datang kepada Pilatus pagi-pagi benar. Ya, namun pada waktu itu ketika mereka datang ke rumah Pilatus, saudara-saudara, para pemimpin Yahudi itu tidak masuk ke dalam rumah Pilatus. Karena bagi mereka memasuki rumah orang kafir berarti sebuah kenajisan. Dan dengan demikian menghambat mereka untuk ikut serta dalam perayaan Paskah. Karena pada saat itu sedang ada dalam persiapan untuk Paskah bagi orang-orang Yahudi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para pemimpin Yahudi ini membawa Yesus supaya Yesus mendapatkan hukuman mati. Sehingga di ayat yang ke-38b, saudara-saudara, ya di situ ketika mereka membawa Yesus di hadapan Pilatus, dan Pilatus berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Atau dapat dikatakan saudara di sini, ya Pilatus mau mengatakan, saya tidak menemukan alasan atau adanya dasar untuk menuduh dia. Orang ini tidak melakukan apapun sehingga saya dapat berkata ia harus mati. Atau dapat dikatakan, tidak ada alasan mengapa saya harus menjatuhkan hukuman mati atas orang ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat jelas bahwa tidak ada alasan apapun atau hal mendasar yang membuat Pilatus harus menghukum mati Yesus. Karena dia tidak mendapati ada kesalahan yang diperbuat oleh Yesus pada saat itu. Sehingga dengan perkataan ini saudara-saudara, seharusnya ini sudah final, ya. Dalam proses yang ada ini sudah final. Ketika
Pilatus mengatakan demikian karena dia punya kuasa untuk menghukum dan untuk membebaskan. Yesus pada saat itu karena tidak ada kesalahan yang didapati kepadanya, seharusnya Yesus tidak boleh dihukum, bahkan dihukum mati, saudara-saudara. Karena itu tidak ada alasan untuk menghukum Yesus karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Namun saudara yang diberkati Tuhan, demi kepentingan politik, Pilatus menawarkan suatu kebiasaan yang dilakukan setahun sekali. Pilatus sebagai gubernur pada saat itu biasanya membebaskan seorang tawanan. Ia memberikan sebuah amnesti atau sebuah pengampunan kepada satu orang, yang hal itu dilakukan biasanya pada hari raya Paskah. Dan pada saat itu Pilatus mengambil momen itu, saudara-saudara, ya, disuruh pilih apakah Yesus atau Barabas yang akan ia bebaskan. Karena strategi ini menghasilkan keuntungan bagi Pilatus, saudara. Pertama, dengan diam-diam dia mengakui bahwa Yesus adalah penjahat dan hal itu pasti menyenangkan pemimpin Yahudi. Namun yang kedua, ia membiarkan rakyat kecil bersuara karena Pilatus tahu bahwa pada waktu itu dorang semua serahkan Pak Yesus karena memiliki kedengkian kepada Yesus. Dan juga yang ketiga, saudara, ya, ia membersihkan hati nuraninya sendiri. Sebab dalam hati dia tahu Yesus ini bukan penjahat. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Pilatus menawarkan, mana yang akan kubebaskan, apakah Barabas atau Yesus? Namun orang banyak pada waktu itu berteriak, Barabas yang harus dilepaskan, bukan Yesus. Padahal saudara-saudara, Barabas ini penjahat. Firman Tuhan dalam Yohanes ini dikatakan dia seorang penyamun. Apa itu penyamun? Perampok. Ya, dia terkenal dengan kejahatannya. Namun saudara yang diberkati Tuhan, masa pada saat itu, rakyat pada saat itu, orang banyak pada saat itu memilih Barabas daripada Yesus untuk dibebaskan. Saudara yang diberkati Tuhan, sama lagi dengan torang pe kehidupan, ya. Terkadang torang pilih Barabas bukan Yesus. Terkadang torang memilih melakukan apa yang jahat, bukan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat itu banyak orang meninggalkan Yesus. Ya, ini adalah masa sengsara yang dihadapi oleh Yesus, yang dialami oleh Yesus. Nyana gampang, Bapak Ibu Saudara. Para prajurit mengolok-olok Yesus. Ya, dikatakan di sini mereka menganyam mahkota duri kasih pakai Pak Yesus. Bahkan dikatakan Yesus memakai jubah ungu. Dan juga dikatakan mereka mengolok-olok dia, ayat 3, dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai Raja orang Yahudi. Ini sebuah bentuk pengolok-olokan bagi Yesus. Mereka meremehkan dia, mengolok-olok dia, menghina dia, saudara. Salam orang Yahudi sambil menampar Yesus. Dan ini dilakukan bukan cuma sekali, tapi ayat ini menegaskan bahwa berkali-kali mereka melakukan itu. Mereka mengejek Yesus. Ini sebuah hal yang nyanak gampang, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang dialami Yesus tidak gampang. Di hadapan banyak orang dia harus diadili, bahkan diteriaki, enyahkan dia, enyahkan dia. Mereka meneriaki Yesus, salibkan dia. Ini sebuah hal yang tidak gampang, karena waktu itu orang-orang yang datang dihasut oleh pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu. Mereka telah diprovokasi oleh para provokator, saudara-saudara. Maka dari itu orang kalau telinga tipis gampang terhasut, gampang terprovokasi, ya, langsung marah, langsung darah tinggi. Makanya saudara kalau orang dengar cerita, tuh jangan langsung naik darah, jangan langsung marah. Ya, kadang orang kalau telinga tipis itu gampang naik darah, gampang marah dia, saudara. Seharusnya kalau dengar cerita saring dulu, ya, jangan langsung
terhasut. Saudara yang diberkati Tuhan, para pemimpin Yahudi ini sangat membenci Yesus. Dorang cari-cari Yesus pe kesalahan, saudara. Makanya dong bilang Pak Pilatus, ya, dia ini so menghujat Allah karena dia mengaku sebagai anak Allah. Dan menurut hukum Yahudi dalam Imamat pasal 24, saudara, ayatnya yang ke-16, ya. Di sini dikatakan, siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, dorang dia cari-cari ini Yesus salah, ya. Dan kesalahan yang diajukan oleh pemimpin Yahudi bahwa Yesus mengakui dia sebagai anak Allah, dan hal itu adalah sebuah penghujatan kepada Allah. Sehingga dalam hukum Yahudi dia harus dihukum mati. Namun dalam hukum Yahudi, saudara, dihukum mati ini, menghujat Allah ini adalah dilempari atau dilontari dengan batu, ya, sampai mati, bukan disalibkan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, yang terjadi pada Yesus adalah mereka menuduh dia melanggar hukum Yahudi, tetapi memaksakan dia dihukum dengan hukum Romawi, saudara-saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu mereka mengatakan bahwa Yesus ini adalah anak Allah, pendengar itu, Pilatus langsung takut, saudara, ya. Dan dia berusaha untuk membebaskan Yesus. Tapi lagi-lagi mereka mendesak Pilatus dan mereka berteriak untuk menyalibkan Yesus. Mereka mengatakan kepada Pilatus, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Karena tuduhan juga pada saat itu mereka menuduh Yesus menyatakan dirinya sebagai raja orang Yahudi. Makanya dalam bacaan ini jelas sekali tuh, Pilatus bilang, ini ngoni pe raja, ya inilah rajamu. Makanya prajurit juga mengejek Yesus, salam hai raja orang Yahudi. Pada saat itu, dan pemimpin-pemimpin Yahudi itu mereka mengatakan, orang-orang saat itu mereka mengatakan bahwa raja mereka adalah Kaisar, bukan Yesus. Dan akhirnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Pilatus memberikan keputusan, akhirnya Yesus diserahkan untuk disalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tema yang ada raja yang tersalib. Pada saat itu mereka menolak Yesus sebagai raja. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai raja, padahal dia adalah sungguh-sungguh raja, bahkan raja di atas segala raja. Raja yang rela melepaskan statusnya demi untuk menyelamatkan umat manusia, datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang namanya raja, dia layak dimuliakan. Dia harus dihormati dan diagungkan. Namun seperti tema yang ada, raja yang tersalib. Dia raja tetapi menerima hukuman disalibkan. Seharusnya raja, dia yang memerintahkan untuk menghukum orang lain. Dia yang punya kuasa, punya otoritas. Dia yang punya wewenang untuk memberikan perintah, menghukum seseorang. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, sebagai raja, dia menerima dan rela untuk menerima hukuman disalibkan. Padahal salib adalah sebuah tempat terkutuk. Orang yang disalibkan berarti orang yang terkutuk, melakukan kejahatan yang
luar biasa, penjahat kelas kakap yang harus disalibkan. Namun saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus harus mengambil tempat terkutuk itu karena dosa umat manusia. Yesus harus disalibkan padahal dia tidak melakukan kesalahan. Dia bukan penjahat, tapi dijadikan sebagai orang yang melakukan kejahatan. Padahal dia tidak melakukan dosa, tapi dia harus taat kepada Bapa karena karya keselamatan umat manusia. Seharusnya saudara-saudara, torang yang disalibkan karena torang yang melakukan kejahatan, torang yang melakukan dosa. Yesusnya nak melakukan dosa, Yesusnya nak melakukan kejahatan, tapi dia yang harus disalibkan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya katakan salib adalah lambang kutukan. Tapi lambang kutukan itu pada masa ini menjadi sebuah lambang kemuliaan. Karena salib Yesus, torang hidup. Karena salib, torang menjadi menang. Karena salib, kita diselamatkan oleh Tuhan. Dari tempat terkutuk menjadi tempat kemuliaan. Karena Yesus disalibkan itulah kita dimenangkan, kita dibebaskan, kita ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin waktu itu salib sebagai tempat kutukan, tapi sekarang karena salib itu kita hidup. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga pada masa ini banyak orang suka pakai lambang salib, anting-anting salib, kalung salib, cincin ada DP lambang salib saudara. Di rumah-rumah ada DP lambang salib. Karena salib itu torang semua ditebus oleh Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, torang jangan cuma sampai di simbol ada salib, tapi torang betul-betul harus menghayati dan memaknai salib itu. Jangan cuma sampai dipakai kalung salib, tapi nyandak tahu betul arti dan makna salib itu. Maka dari itu saudara, di minggu sengsara yang kelima ini, dalam pembacaan Yesus dihukum mati dengan disalibkan, memberikan sebuah pesan bagi kita, bahwa karena salib itu dia rela berkorban. Karena salib itu dia rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita manusia. Sehingga pesan firman Tuhan di minggu sengsara yang kelima ini, jangan torang salibkan ulang pa Tuhan dengan torang pedosa-dosa. Torang harus merubah kehidupan kita, mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Momen minggu sengsara ini bukan hanya sebuah rutinitas atau formalitas setiap tahun. Ya, ini mengikuti tahun gerejawi hanya sebuah rutin bagi kita. Tapi minggu sengsara ini mau mengingatkan kepada kita supaya torang ada perubahan hidup. Menjadi orang-orang yang hidup dalam pertobatan. Menjadi orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Amin saudara-saudara. Dan bagian firman ini juga memberikan pelajaran bagi kita. Seperti halnya Pilatus saudara. Ya, pada saat itu pun di pembacaan ini dia mengatakan sebenarnya dia punya kuasa, punya power, punya pengaruh, punya otoritas untuk menghukum, tapi juga untuk membebaskan. Padahal dengan dia mengatakan Yesus tidak bersalah, dia punya kuasa untuk membebaskan saudara. Namun desakan orang banyak itu juga ya membuat Pilatus akhirnya tidak mampu memutuskan apa yang benar. Ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa, padahal dia so tahu apa itu betul, dia so tahu apa itu benar, tapi dia tidak mampu memutuskan apa yang benar saudara. Makanya saat ini saya mau katakan, percuma torang ada kuasa, percuma torang pegang kekuasaan, tapi kita tidak mampu mengeksekusi kebenaran dan keadilan. Percuma saudara, percuma torang jadi pemimpin, tapi torang tidak mampu melakukan apa yang benar. Percuma torang ada jabatan, torang pegang kekuasaan, tapi
dengan kekuasaan itu torang tidak mampu memutuskan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Percuma saudara-saudara. Maka dari itu, kalau torang sebagai pemimpin, torang punya power, torang punya kuasa, torang punya wewenang untuk mengeksekusi. Mari torang mengeksekusi kebenaran, torang memutuskan apa yang benar, apa yang adil saudara-saudara. Sehingga bagian firman Tuhan ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangan torang cuma iko rame, tapi torang mesti iko apa tu betul, torang mesti iko apa tu benar. Torang harus memutuskan apa yang benar, sekalipun torang cuma sendiri. Kalau itu kebenaran, kalau tahu-tahu itu yang benar, torang harus lakukan itu. Amin saudara-saudara. Jangan seperti Pilatus pada akhirnya punya kuasa, punya power, tapi nggak berguna saudara. Ya, torang harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi apa yang benar. Karena itu yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan pesan firman Tuhan saat ini saudara-saudara, dengan raja yang tersalib dia rela ya melakukan semua itu demi keselamatan umat manusia. Pada saat itu ketika Pilatus menawarkan pilih mana, Barabas atau Yesus, saudara, banyak orang memilih meneriaki Barabas. Barabas yang harus dilepaskan. Padahal Barabas ini adalah seorang penyamun. Dia adalah seorang perampok. Terkenal dia kejahatan saudara-saudara. Makanya tadi saya katakan ya, sama ledeng torang. Terkadang dalam torang kehidupan, ketika memilih antara Yesus dengan yang lain, kadang torang pilih itu lain saudara. Torang hendak pilih Yesus. Kadang torang meninggalkan Yesus. Ya, torang memilih tompe pasangan. Ya, torang memilih torang pemaitua tompe paitua daripada Yesus saudara-saudara. Ya, torang mengingkari iman. Torang menyangkal iman kita, meninggalkan Yesus. Kadang torang memilih apa yang jahat, kadang torang memilih apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kadang torang melakukan dosa daripada melakukan apa yang Tuhan mau. Namun hari ini pesan firman Tuhan mau bilang pada orang semua, Yesus sudah tersalib, dia raja yang rela disalibkan. Sehingga memberikan pesan bagi kita, apapun yang torang alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mari torang pilih Tuhan Yesus. Karena Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Cuma Yesus satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan kita umat manusia. Apapun yang torang hadapi, jangan pernah tinggalkan torang beriman kepada Yesus. Pegang teguh iman kita. Karena orang yang bertahan sampai kesudahan akan beroleh selamat. Kiranya firman ini akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sungguh memberkati kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau Raja di atas segala raja. Raja yang tersalib rela berkorban untuk kami manusia. Biarlah kehidupan kami dalam kami menjalani hidup ini, kami ada perubahan hidup menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan firman ini memberikan pengajaran bagi kami bahwa dalam setiap hal yang kami putuskan, biarlah itu kami putuskan apa yang benar, yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan pesan firman Tuhan juga mengingatkan kami, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani, biarlah Yesus pilihan hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar firman ini dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Terpujilah nama Tuhan, berkati semua yang menyaksikan video ini. Tuhan, mungkin mereka dalam pergumulan, Tuhan tolong. Mereka mungkin dalam persoalan kehidupan yang ada, biar Tuhan senantiasa akan selalu memberikan kekuatan bagi mereka. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu, haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Sekali lagi shalom, damai di hati. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, dan paling penting adalah membagikan video ini sehingga ketika saudara diberkati akan banyak orang juga diberkati lewat firman Tuhan di saat ini. Saya Pendeta Feralina Lahiwu mohon pamit, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.